Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ansori Jausal, saya sebagai konsultan Eco Road. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Pengelolaan Infrastruktur Jalan Strategis pada Kawasan Taman Nasional. Mengapa judul ini penting? Kita semua tahu beberapa tahun terakhir Indonesia atau pemerintah membangun ribuan kilometer jalan dan khususnya ada jalan tol yang membentang dari Papua sampai Aceh. Beberapa bagian dari jalan tol ini melintas di kawasan Taman Nasional. Karena itu kita perlu menganggap sebuah kebijakan dan pengelolaan infrastruktur yang sesuai dengan fungsinya perlu kita pahami. Apa saja yang kita akan dapat di dalam presentasi ini? Pertama, kita akan memahami, akan mempelajari berbagai dampak pembangunan jalan kepada lingkungan secara umum dan juga kepada khususnya Taman Nasional, dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak tersebut. Dan kemudian juga kita akan mengenal atau mempelajari beberapa panduan yang telah ada untuk membangun jalan pada kawasan Taman Nasional atau hutan yang dapat kita lakukan agar dampak kerusakan lingkungan atau habitat itu dapat dikurangi atau diatasi. Apa manfaat dari presentasi atau bahan yang kami sampaikan ini? Yang pertama, kita akan mengenal lebih baik bagaimana sebuah pembangunan khususnya jalan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kemudian berbagai cara untuk mengatasinya. Siapa saja yang akan mendapatkan manfaat ini? Pertama tentunya adalah ada para pengelola kawasan hutan atau Taman Nasional, kemudian para pembangun jalan, dan khususnya kepada pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan jalan itu sendiri, hingga mendapatkan panduan dalam membangun jalan yang ramah lingkungan dan mengurangi dampak kerusakan pada habitatnya. Intisari dari presentasi ini adalah kita di awal mempelajari bagaimana atau apa saja bagian-bagian dari dampak pembangunan jalan terhadap kawasan hutan dari beberapa penelitian dan beberapa kajian yang telah dilakukan. Kemudian kita juga akan mengenal dengan baik atau mengetahui bagaimana beberapa cara atau teknik yang kita sebut sebagai mitigasi atau mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan jalan. Itu intinya. Kemudian pesan atau tugasnya, pertama, amatilah lingkungan di sekitar pekerjaan Anda, terutama yang terkait dengan jalan. Kalau Anda bekerja di hutan, lihat bagaimana apabila kita membangun jalan baru atau jalan lama sekalipun, bagaimana perilaku satwa atau satwa yang menjadi korban akibat lalu lintas atau jalan itu sendiri. Misalnya pagi-pagi bisa dilihat bisa saja kita lihat ada beberapa kodok atau katak yang terlindas mobil atau ular, atau malahan binatang yang lebih besar, atau kera atau siamang yang melintas jalan kemudian tertabrak oleh mobil. Dan kemudian pelajari bagaimana sebaiknya jalan itu dibangun dan bagaimana mengatasi atau mengurangi dampak pembangunan jalan itu terhadap satwa tadi. Di dalam panduan yang ada misalnya bagaimana membangun penyeberangan satwa liar. Dan tugas yang selanjutnya meyakinkan berbagai pihak atau menyampaikan ke berbagai pihak, terutama yang mengambil kebijakan, bagaimana pentingnya mengurangi dampak kerusakan lingkungan atau kehidupan satwa liar dan floranya akibat pembangunan jalan. Barangkali itu inti dari seluruh presentasi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.